Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami, Ma'rifatullah. Channel yang insyaallah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah, terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Hari ini saya akan membacakan kitab dari rajanya Wali Kutub, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, di mana beliau menjelaskan tentang 4 jenis manusia di dalam kitab Futuhul Ghaib. Beliau menyebutkan 4 jenis manusia. Pertama, manusia yang tidak mempunyai lidah dan hati, yaitu ahli maksiat, orang bodoh dan hina. Allah sama sekali tidak mempedulikannya dan tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Orang-orang seperti itu layaknya kulit padi yang tak berbobot, kecuali jika Allah mengasihi mereka, membimbing hati mereka untuk beriman kepadanya, dan menggerakkan segenap raga mereka untuk taat kepadanya. Waspadalah, jangan sampai kau termasuk jenis manusia seperti itu. Jangan pedulikan mereka, jangan pula kau bergaul dengan mereka. Sebab mereka itu manusia yang akan mendapat siksa. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan calon penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Sebaliknya, hendaklah kau menjadi manusia yang mengenal Allah, guru yang mengajarkan kebaikan, serta pembimbing, pemimpin dan penyeru agama. Datangilah mereka, ajaklah mereka menaati Allah, dan peringatkanlah mereka agar tidak berbuat maksiat kepadanya. Maka, di mata Allah kau akan dicatat sebagai pejuang, dan kau akan diberi pahala layaknya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika Allah membimbing seseorang melalui perantara bimbinganmu, hal itu lebih baik bagimu dari apa saja yang disinari oleh matahari. Kedua, manusia yang mempunyai lidah tetapi tidak memiliki hati. Dia berbicara bijak tetapi tidak mengamalkannya. Dia menyeru orang kepada Allah tetapi mereka sendiri lari darinya. Dia jijik dengan aib orang lain, tetapi dia sendiri tenggelam dalam aibnya. Dia menunjukkan kesalehan kepada orang lain, tetapi dia sendiri berbuat banyak dosa besar kepada Allah. Dikala sendiri, orang seperti ini bagai serigala berbusana. Inilah tipe manusia yang diperingatkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, hal yang paling aku takuti terjadi pada umatku, melebihi ketakutanku terhadap seluruh orang munafik, yaitu orang alim, tapi hanya di lidahnya saja. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, hal yang paling aku takuti terjadi pada umatku adalah munculnya para ulama busuk atau jahat. Kita berlindung kepada Allah dari tipe manusia seperti itu. Menjauhlah dari orang seperti itu, dan jangan pernah bersinggungan dengannya, agar kau tak termakan oleh lidahnya yang manis, sehingga api dosa-dosanya pun akan membakarmu, dan pada akhirnya kebusukan hatinya akan membinasakanmu. Ketiga, manusia yang memiliki hati tetapi tidak memiliki lidah. Inilah tipe orang beriman yang disembunyikan Allah dari seluruh makhluknya. Allah memeliharanya, menunjukkan aib-aib dirinya sendiri, mencerahkan hatinya, membuatnya sadar akan mudarat berbaur dengan manusia dan ucapan yang keji atau buruk. Tipe orang ini juga meyakini bahwa keselamatan terletak pada sikap diam, menjauh dan menyendiri dari manusia. Dia memperhatikan betul-betul sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang senantiasa diam, dia akan memperoleh keselamatan. Dia juga mendengarkan ungkapan bijak salah seorang ulama. Sesungguhnya ibadah kepada Allah itu terdiri atas 10 macam. 9 diantaranya adalah terdapat pada diam. Orang seperti ini adalah wali Allah yang tersembunyi. Dia diberi keselamatan dan kebijaksanaan.
Dia menjadi kekasih Allah dan diberi karunia-Nya. Segala yang baik akan diberikan kepadanya. Maka, hendaklah kau berteman dan bergaul dengan orang seperti ini. Bantu dan cintailah mereka dengan cara memenuhi kebutuhan dan bekal mereka. Jika engkau berbuat demikian, Allah akan mencintaimu, menyucikanmu, dan memasukkanmu ke dalam golongan para kekasihnya dan hamba-hambanya yang saleh dengan keberkatan darinya, insya Allah. Keempat, manusia yang dijuluki Sang Agung di alam malakut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mempelajari suatu pengetahuan, mengajarkan dan bertindak berdasarkan pengetahuannya, dia akan dijuluki sebagai orang yang agung di alam malakut. Tak lain, dia adalah orang yang mengenal Allah dan tanda-tandanya. Allah menitipkan pengetahuan-pengetahuan rahasianya di dalam hatinya dan memberitahunya berbagai rahasia yang dia sembunyikan dari orang lain. Allah memilihnya, mendekatkannya kepadanya sendiri, serta membimbingnya menuju pintu kedekatannya. Allah juga akan melapangkan hatinya agar dapat menerima berbagai rahasia dan pengetahuan gaib itu, menjadikannya seorang yang mengetahui hal-hal tersembunyi, menjadikannya penyeru, pemberi peringatan, sekaligus hujjatullah atau argumentasi Allah di tengah-tengah mereka. Allah juga akan menjadikannya pemberi petunjuk sekaligus yang diberi petunjuk, pemberi syafaat sekaligus yang diberi syafaat. Orang yang jujur sekaligus dipercaya, Allah akan menjadikannya sebagai pengganti para rasul, nabinya. Semoga Allah melimpahkan salawat, salam, penghormatan, dan keberkahan kepada mereka seluruhnya. Inilah tingkatan tertinggi dalam kehidupan manusia. Tidak ada kedudukan lain yang lebih tinggi darinya, kecuali makom kenabian. Oleh karena itu, berhati-hatilah jangan sampai menentang, menjauhi, atau memusuhi orang seperti ini. Jangan sampai kau tidak menghiraukan nasihat dan perkataannya. Sebab, keselamatan dalam segala hal yang dia ucapkan ada padanya, sedangkan kehancuran dan kesesatan ada pada orang lain, kecuali mereka yang diberi taufik, pertolongan, dan rahmat oleh Allah. Demikianlah aku telah memaparkan jenis-jenis manusia kepadamu. Sekarang, terserah kepadamu untuk mengintrospeksi dirimu sendiri jika memang engkau berpikir. Selamatkanlah dirimu jika memang engkau menginginkan keselamatan dan menyayangi dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam meraih apa yang Dia cintai dan ridhoi. Itulah pemaparan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Wali Kutub, tentang 4 jenis manusia. Di manakah kita berada? Di tingkatan yang mana? Di jenis manusia yang mana? Mari kita muhasabah diri, mengintrospeksi diri, tergolong dari jenis manusia yang mana? Di antara 4 jenis manusia yang dijelaskan oleh beliau. Apabila kita merasa baik, berhati-hati, karena Allah melarang kita untuk merasa suci. Melainkan harus terus mengingat keaiban diri kita, kekurangan diri kita, agar senantiasa selalu berupaya lebih baik lagi pada hari-hari yang lain. Karena apabila hari ini dan hari esok, ketika kita melalui hari-hari yang sama, itu sudah mengalami kerugian, apalagi lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan Allah, rahmatnya yang maha luas, agar kita dimampukan beribadah kepadanya dengan keikhlasan, dengan kemurnian ketaatan, tanpa ada niatan selain Allah. Mari kita jadikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.